Kejahatan yang dimotivasi oleh kecemburuan dan hasrat untuk balas dendam adalah fenomena umum di seluruh dunia. Menurut statistik, motif ini menyumbang 1 dari 8 kejahatan yang sering dilakukan. Apalagi jika disertai dengan kecurigaan yang berlebihan, ketidakamanan, dan kebutuhan untuk mengontrol pasangan. Di video kali ini, kita akan membahas tentang sebuah keluarga yang terlihat sangat sempurna, tapi sayangnya berakhir dengan sangat tragis. Bagaimana kisahnya? Sebelumnya, silakan subscribe dulu channel ini serta nyalakan loncengnya untuk mengetahui kasus-kasus kriminal yang terjadi di berbagai negara. James Craig Kahler lahir pada tahun 1963 di Weatherford, Texas. Calon istrinya, Karen Kahler, lahir di kota yang sama pada tahun 1965. Mereka bertemu pada awal tahun 1980-an di Kansas State University. Saat itu, Craig sedang menjalani tahun terakhirnya di jurusan teknik, ketika dia bertemu dengan Karen, mahasiswi tahun pertama jurusan Humanity yang cantik. Mereka berdua tipe ambisius, siswa terbaik di kelasnya, dan digambarkan oleh rekan-rekan mereka sebagai orang-orang yang sangat cerdas. Craig dan Karen dengan cepat saling tertarik dan segera memulai hubungan romantis. Mereka masih muda dalam cinta dan tampak seperti pasangan yang sempurna. Pada akhir tahun 1980-an, setelah lulus, mereka mengadakan pernikahan sederhana yang hanya dihadiri oleh teman dekat dan keluarga. Anak pertama mereka, Emily, lahir pada tahun 1991, diikuti oleh anak kedua mereka, Lauren, yang lahir pada tahun 1993. Mereka tinggal di sebuah rumah yang nyaman di Weatherford dan cukup kaya menurut standar lokal. Pada tahun 1999, ketika Karen sedang hamil anak ketiganya, Craig menerima tawaran pekerjaan yang menguntungkan di sebuah perusahaan utilitas besar di Weatherford. Promosinya bertepatan dengan kelahiran putra mereka, Sean, yang paling ia sayangi. Dengan pendapatan yang lebih tinggi, Craig membeli rumah yang lebih luas di lingkungan paling bergengsi di kota itu dan sebuah mobil keluarga yang mahal. Craig menjadi pencari nafkah, sedangkan Karen tinggal di rumah dan menjadi ibu rumah tangga sepenuhnya. Kelihatannya keluarga mereka tampak sempurna. Putri-putri mereka, Emily dan Lauren, berbakat dalam olahraga dan musik. Mereka sering berpartisipasi dalam kompetisi vokal dan acara-acara lokal. Emily unggul di sekolah dan melanjutkan studinya ke jurusan farmasi di salah satu perguruan tinggi yang bergengsi. Sementara Lauren, seorang siswa berprestasi, bermimpi menghadiri konservatori untuk mengejar karir di bidang musik. Sedangkan Sean adalah seorang anak laki-laki yang baik hati, ceria, dan mempunyai rasa ingin tahu yang besar. Ia bercita-cita menjadi seorang arkeolog. Sean sangat dekat dengan orang tuanya serta kedua saudara perempuannya. Craig menafkahi keluarganya dengan sangat berkecukupan, sedangkan Karen membuat rumah mereka menjadi nyaman, membesarkan anak-anak, dan membuatkan makanan lezat bagi seluruh anggota keluarga. Mereka cukup aktif dalam komunitas yang berjuang untuk memperbaiki lingkungan di sekitar. Mereka juga membesarkan 3 anak yang luar biasa dan berbakat. Namun, di balik topeng kesempurnaan, ada banyak masalah yang disembunyikan. Pada tahun 2007, Karen pernah mengaku kepada adik perempuannya, Lynn, bahwa ia berada di ambang gangguan syaraf. Dia mengeluh bahwa Craig telah mengendalikan dan mengawasinya selama bertahun-tahun, dan bahwa kendali ini semakin meningkat. Craig menuntut pertanggungjawaban penuh atas semua pengeluaran, tidak hanya untuk pembelian dalam jumlah besar, tetapi juga pengeluaran rumah tangga sehari-hari. Karen harus memberinya kwitansi supermarket, data transaksi bank, dan melaporkan keberadaannya setiap hari saat Craig sedang bekerja. Seluruh anggota keluarga Kahler hidup dengan jadwal ketat yang ditetapkan oleh Craig. Ketika dia pulang dari kerja, istri dan anak-anaknya harus berada di rumah untuk menemuinya. Mereka pergi tidur, bangun, dan makan pada waktu-waktu yang telah ditentukan.
Bahkan keintiman di antara pasangan itu juga dijadwalkan setiap jam 8 malam. Seiring berjalannya waktu, obsesi Craig terhadap kendali semakin meningkat. Dia menjadi semakin menuntut dan egois. Jadwal harian yang harus dilakukan Karen juga ditentukan olehnya. Karen merasa diperbudak. Dia tidak punya waktu luang. Hari-harinya hanya diisi tugas dan tanggung jawab. Karen mencoba memenuhi semua tuntutan Craig dengan harapan bahwa suaminya itu akan melonggarkan kendalinya dan mereka bisa kembali ke kehidupan lama mereka. Akan tetapi, Craig tampaknya menikmati kendalinya dan tidak mau merubahnya. Lynn sangat terganggu oleh pengakuan saudara perempuannya itu. Dia, sama seperti orang lain, telah melihat Craig sebagai suami, ayah, dan pria berkeluarga yang sempurna. Tapi ternyata, dia adalah seorang tiran dalam rumah tangga. Meskipun Karen merasa tertekan, dia tidak ingin menghancurkan keluarganya, karena dia dan anak-anaknya sangat bergantung secara finansial pada Craig. Karen sebenarnya ingin untuk mencari pekerjaan yang bisa memberinya penghasilan yang stabil. Karen meskipun usianya sudah lanjut dan telah melahirkan 3 anak, kondisi fisiknya sangat bagus. Dia selalu mengkonsumsi makanan sehat, secara berkala menjalani diet, menjaga kesehatannya, dan pergi jogging setiap hari. Suatu hari, secara diam-diam dan mencuri-curi waktu, Karen mendaftar di klub kebugaran setempat. Ia membayar biaya keanggotaannya dengan berjualan cake buatannya. Karen mulai berolahraga di sana setiap hari saat suaminya sedang bekerja. Itu adalah caranya untuk mengalihkan perhatiannya dan mengalihkan pikirannya supaya tetap waras. Karen pergi ke gym sementara Craig sedang bekerja dan tidak menyadarinya. Segera setelah itu, manajemen klub memperhatikannya sebagai wanita yang menarik, bugar, dan rajin berolahraga. Karen ditawari untuk mencoba sebagai instruktur kebugaran dengan masa percobaan dan kemungkinan kontrak kerja resmi. Ia tidak dapat mempercayai kesempatan itu, karena sekarang dia dapat terus melakukan apa yang dia sukai, bahkan menerima imbalan yang layak untuk itu. Suatu hari, Craig mengetahui bahwa istrinya secara teratur pergi ke gym. Karen membayangkan suaminya akan marah dan melarang dia pergi. Tetapi yang mengejutkan, Craig bereaksi dengan tenang. Dia bahkan tampak senang mengetahui istrinya telah menemukan sesuatu untuk dilakukan dan mendapatkan uang sendiri. Satu-satunya syarat adalah istrinya harus ada di rumah ketika dia tiba, memasak makanan, dan tidak mengganggu jadwal kehidupan intim mereka. Karen sangat senang karena sekarang dia memiliki kebebasan dan kemampuan untuk memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa harus mempertanggungjawabkan setiap sen pengeluarannya pada suaminya. Beberapa waktu setelah itu, datang instruktur baru di klub kebugaran itu bernama Sunny Reese. Karen dan Sunny cocok dengan cepat dan menjadi teman dekat. Bagi Karen yang telah menjadi ibu rumah tangga selama bertahun-tahun dan tidak pernah bersosialisasi dengan orang-orang di luar keluarganya, Sunny sekarang menjadi orang terdekatnya. Mereka menghabiskan waktu bersama di tempat kerja setiap hari, terkadang berjalan-jalan, minum kopi, dan ngobrol dari hati ke hati. Tidak butuh waktu lama hingga persahabatan mereka tumbuh menjadi sesuatu yang lebih. Secara natural mereka menyembunyikan perasaan dan hubungan mereka dari semua orang. Namun seiring berjalannya waktu, Karen memutuskan bahwa dia harus mengakui segalanya pada suaminya. Karen menghabiskan waktu berbulan-bulan untuk mempersiapkan percakapan ini, mencoba menemukan kata-kata yang tepat. Ia tidak tahu bagaimana memulainya dan apa konsekuensinya. Akhirnya Karen berani membuka diri kepada Craig. Meskipun Craig awalnya cukup bingung dengan pengakuan istrinya, dia bereaksi cukup tenang dan tidak membuat keributan. Namun, keesokan harinya, Craig menyatakan bahwa dia menyetujui hubungan istrinya dengan Sunny. Tapi dengan syarat dia bisa bergabung dalam percintaan mereka. Karen terkejut dengan tawaran suaminya dan tidak tahu bagaimana harus menyikapinya. Namun Craig mengambil inisiatif dan mulai merayu Sunny, mengiriminya bunga dan hadiah kecil.
Craig sepertinya melihat ini sebagai kesempatan untuk mencerahkan kehidupan intimnya dan menambah gairah serta sensasi baru pada pernikahannya dengan Karen. Pada awalnya, Karen dan Sunny menyetujui tawaran itu, tetapi segera menyadari bahwa bagi Craig itu adalah permainan dominasi. Percintaan segitiga aneh mereka tidak bertahan lama, dan Craig dibuat menyadari bahwa dia tidak diterima dalam hubungan mereka. Merasa terhina, Craig menuntut agar Karen segera mengakhiri perselingkuhannya. Tetapi Karen terus berkencan dengan Sunny dan dengan tulus mencintainya. Setelah hampir 2 dekade menikah, sepertinya Karen telah siap meninggalkan suaminya untuk menjalin hubungan barunya. Setelah berbulan-bulan konfrontasi, skandal, dan pertimbangan yang menyiksa, Craig memutuskan bahwa solusi terbaik untuk menyelamatkan keluarganya adalah dengan pindah ke negara bagian lain. Dia mulai mencari pekerjaan baru, mengirimkan lamaran pekerjaan, dan segera mendapatkan posisi sebagai direktur untuk sebuah perusahaan besar di Columbia, Missouri, kota tetangga dari Kansas. Craig percaya bahwa kepindahan istrinya akan mengakhiri perselingkuhannya dengan Sunny, dan kehidupan keluarga mereka akan kembali normal. Musim panas tahun 2008 terbukti menjadi masa yang sulit bagi keluarga mereka karena anak-anak harus pindah sekolah, menemui teman-teman baru, dan menyesuaikan diri dengan kehidupan di kota baru. Keluarga tersebut sudah kaya sebelum pindah, tapi gaji Craig di posisi barunya ini hampir 2 kali lipat dari penghasilannya di Weatherford. Meskipun demikian, dengan lebih banyaknya tanggung jawab dan jam kerjanya, Craig dengan naif mengira dia telah menyingkirkan Sunny dari kehidupan istrinya untuk selamanya. Tetapi dia salah. Karen dan Sunny terus berkomunikasi secara teratur, saling bertukar telepon dan SMS, dan bertemu secara rahasia. Mereka akan berkendara untuk bertemu di tengah jalan dan menghabiskan waktu beberapa jam di hotel pinggir jalan sebelum kembali ke rumah. Saat itu Karen tahu pernikahannya akan hancur. Dia tidak lagi mencintai suaminya, dan perceraian hanya tinggal menunggu waktu. Hubungan rahasia ini berlanjut hingga Desember 2008. Di malam tahun baru, keluarga Keller kembali ke kampung halaman untuk mengunjungi keluarga dan teman-teman mereka. Pada pesta malam tahun baru yang diadakan oleh salah satu teman Craig, Sunny juga hadir di sana. Karen dan Sunny pada awalnya hanya terlihat bertukar salam, namun seiring berjalannya waktu dan di bawah pengaruh alkohol, mereka seolah melupakan norma-norma sosial. Sepasang kekasih itu tidak terpisahkan, berpegangan tangan dan saling bertukar kerinduan. Beberapa tamu bahkan memergoki mereka berciuman. Craig tidak hanya marah, tapi dia murka. Karen telah menghina dan mempermalukannya di depan puluhan mantan teman dan rekan kerjanya, membuat perselingkuhannya diketahui banyak orang. Craig membuat keributan di pesta itu. Ia menyerang istrinya dan Sunny secara verbal, lalu dengan paksa menyeret Karen keluar dari pesta itu. Dalam perjalanan pulang, Craig kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Dia meraih bahu Karen dan mengguncangnya dengan kekuatan sedemikian rupa hingga gaunnya robek. Craig kemudian menamparnya, menyebabkan Karen terhuyung dan jatuh sehingga kepalanya menghantam tanah. Setelah kembali ke rumah, konflik tidak mereda, dan beberapa hari kemudian, Karen memberitahu Craig bahwa dia akan meninggalkannya. Karen lalu memulai proses perceraian dan menuntut hak asuh anak-anak. Pada awalnya, Craig mencoba meminta maaf dan memohon untuk menjaga keutuhan keluarga mereka demi anak-anak. Ia meminta Karen memberikan kesempatan lagi untuk memulihkan pernikahan mereka. Namun Karen bersikeras untuk tetap bercerai. Craig kemudian mulai menelepon teman dan kerabat mereka, meminta mereka untuk berbicara dengan Karen dan meyakinkannya untuk tidak menghancurkan keluarga dan tetap bersamanya. Tapi meskipun Craig telah melakukan upaya sebaik yang dia bisa, Karen dengan tegas mengatakan bahwa dia akan pergi bersama Sunny, dan sebenarnya
dia tidak pernah merasa benar-benar bahagia dalam pernikahan mereka. Di awal musim semi tahun 2009, ketika mereka masih tinggal di bawah satu atap, pertengkaran lain terjadi, dan Craig melakukan kekerasan fisik untuk pertama kalinya sejak pesta malam tahun baru itu. Karen melaporkannya ke polisi, dan dia ditangkap. Namun di kantor polisi, Craig mengaku istrinya sedang histeris, dan dia hanya memeluknya erat untuk menenangkannya, yang menyebabkan memar di lengannya. Setelah kejadian itu, Karen tanpa menunggu perceraian resmi membawa anak-anak dan pindah. Bagi Craig itu adalah pukulan serius, tetapi dia lebih marah lagi ketika mengetahui bahwa putrinya memihak ibu mereka, dengan mengatakan bahwa untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama melihat ibunya bahagia. Craig melihat hal itu sebagai pengkhianatan dan menolak untuk berkomunikasi dengan Emily dan Lauren. Ia hanya menelepon Sean dan membawanya bersamanya di akhir pekan, sambil secara terang-terangan mengabaikan putri-putrinya. Sementara itu, meskipun proses perceraian sedang berlangsung, Craig masih berharap istrinya akan berubah pikiran dan kembali padanya. Craig menjadi cemburu dan mengikuti Karen kemanapun, memonitor rumahnya, serta mengikutinya keliling kota dengan mobil sewaan supaya tidak terdeteksi. Ia bahkan memasang kamera tersembunyi di rumah Karen ketika tidak ada orang di sana. Tentu saja semua ini membutuhkan waktu dan usaha, sehingga Craig harus mengorbankan pekerjaannya. Pertama-tama, dia mengambil jatah liburnya. Kemudian, dia mengaku sakit. Dan pada akhirnya, dia mulai membolos kerja tanpa penjelasan. Perilakunya ini berujung pada dia dipecat. Setelah kehilangan pekerjaan dan sumber penghasilannya, Craig terpaksa pindah ke rumah orang tuanya. Sekarang, dengan banyak waktu luang, dia bisa menguntit mantan istrinya itu sepanjang hari, sehingga membuat Karen harus melaporkannya dan pengadilan melarang Craig untuk mendekatinya lagi. Pada bulan November 2009, tepat sebelum Thanksgiving, Karen membawa anak-anaknya mengunjungi neneknya yang berusia 89 tahun, Dorothy White, di kota kecil Burlingame, Kansas, dan berlibur di sana. Pada malam tanggal 28 November, Departemen Kepolisian Burlingame menerima panggilan tentang sebuah mobil yang mencurigakan dan terdengarnya suara tembakan. Tetangga Dorothy melaporkan melihat sebuah truk kecil berhenti di rumah wanita tua tersebut. Seorang pria keluar dari truk tersebut dan masuk ke dalam rumah. Tetangga itu kemudian mendengar jeritan dan suara tembakan, tetapi tidak yakin. Pria tersebut kemudian meninggalkan rumah dan kembali ke dalam truk lalu pergi dengan cepat. Para tetangga tidak berusaha untuk menghentikannya karena takut pria itu bersenjata. Ketika polisi tiba di rumah Dorothy, mereka menemukan seorang anak laki-laki berusia 10 tahun yang ketakutan dan meminta bantuan, tapi tidak dapat menjelaskan apa yang terjadi. Itu adalah Sean Kahler. Di dalam, dekat pintu depan, mereka menemukan pemilik rumah, Dorothy, terbaring dalam genangan darahnya, dan secara mengejutkan masih hidup meskipun menderita 2 luka tembak. Di dapur, polisi menemukan mayat Karen yang saat itu berusia 44 tahun. Ia telah ditembak di dada dan kemudian ditembak jarak dekat di kepala. Tubuh putri sulungnya Emily yang berusia 18 tahun tergeletak di antara dinding dan sofa. Dia rupanya mencoba bersembunyi, tetapi pembunuh itu menyusulnya dan mengambil nyawanya dengan 2 tembakan jarak dekat. Adik perempuannya, Lauren, terbaring dalam genangan darah di kamar tidur di lantai 2. Dia masih hidup saat ditemukan. Ia memohon dengan lemah supaya polisi menyelamatkan hidupnya dan berulang kali mengatakan bahwa ayahnya lah yang telah melakukannya. Dorothy dan Lauren segera dilarikan ke UGD rumah sakit terdekat. Tapi meskipun para dokter telah berupaya sebaik mungkin, nyawa mereka tidak dapat diselamatkan. Lauren meninggal pada pagi hari tanggal 1 Desember karena kehilangan banyak darah dan kerusakan di organ internalnya. Kemudian,
Dorothy meninggal beberapa jam setelahnya. Sean berada dalam kondisi syok. Para psikolog bekerja menanganinya, tetapi Sean diperlukan untuk interogasi menyeluruh sebagai satu-satunya saksi hidup atas peristiwa tragis di rumah nenek buyutnya malam itu. Sean mengatakan bahwa malam itu ibunya sedang di dapur menyiapkan makan malam, dan dia mendekatinya untuk meminta pie favoritnya. Tiba-tiba pintu belakang rumah terbuka, dan ayah mereka masuk ke dalam rumah dengan senapan di tangannya. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, ayahnya mengarahkan senapan ke arah ibunya dan menembaknya. Dia lalu mendekat dan menembak lagi. Selama beberapa detik, Sean membeku ketakutan. Kemudian ayahnya menoleh ke arahnya, tetapi tidak membidiknya. Hanya diam dan menatapnya dengan penuh perhatian. Sean menyadari dia harus lari, jadi dia melompat keluar dari pintu belakang yang terbuka. Sean kemudian berlari ke arah pintu depan, berharap untuk dapat memperingatkan nenek buyut dan saudara perempuannya serta meminta bantuan. Namun ketika dia mencapai ambang pintu, Sean mendengar beberapa suara tembakan lagi. Karena takut memasuki rumah, dia bersembunyi di jalan kecil. Kemudian dia mendengar beberapa tembakan lagi dan menunggu dalam teror bahwa ayahnya akan datang untuk menembaknya juga. Craig segera dimasukkan ke dalam daftar orang yang dicari, memperingatkan bahwa dia bersenjata dan sangat berbahaya. Sementara itu, polisi menerima beberapa laporan tentang truk yang melaju kencang, yang membantu mereka dengan cepat menentukan arah perjalanan Craig. Pada satu titik, Craig meninggalkan kendaraannya di kawasan hutan dan mulai berjalan menyusuri jalan yang sepi. Petugas polisi segera mengejarnya dan menemukannya keesokan paginya. Craig telah meninggalkan senapan dan amunisinya di kursi belakang truknya, bersama dengan obat depresi dan gangguan kecemasan yang ia tinggalkan di sebelah kursi pengemudi. Craig tidak menolak saat ditangkap. Dia tampak tidak peduli lagi. Ia tampak bingung, bahkan ketakutan, dan dengan jujur mengakui bahwa dia bersenjatakan senapan dan pisau berburu, tetapi tidak berniat menggunakannya. Craig juga mengakui bahwa dia telah melakukan sesuatu yang buruk. Pada awalnya, ketika dia dibawa ke kantor polisi, Craig sepenuhnya mengakui kesalahannya dan mencurahkan isi hatinya kepada petugas investigasi. Dia menceritakan bagaimana istrinya berselingkuh dengan Sunny, bagaimana mereka mempermalukannya di depan teman-temannya di pesta malam tahun baru, bagaimana upayanya untuk menyelamatkan pernikahannya telah membuatnya kehilangan pekerjaannya dan sisa harga dirinya. Craig menangis, mengatakan dia tidak tahu bagaimana dia memutuskan untuk mengambil tindakan seperti itu, dan mengeluh bahwa semua orang termasuk putrinya telah mengkhianatinya. Persidangan Craig dimulai pada bulan Desember 2010. Dengan saran pengacaranya, Thomas Heaney, Craig menarik kembali pengakuan awalnya dan menyalahkan tindakannya disebabkan karena penyakit mental dan kegilaan. Ini adalah satu-satunya pilihannya untuk menghindari hukuman mati atas pembunuhan 4 orang. Thomas mencoba meyakinkan pengadilan bahwa kliennya berada dalam keadaan psikoemosional yang sulit setelah istrinya meninggalkannya demi kekasihnya. Anak-anaknya berpihak pada ibu mereka. Dia kehilangan pekerjaannya dan terpaksa pindah kembali ke rumah orang tuanya. Semua faktor ini berkontribusi pada kehancuran mentalnya, dan Craig melakukan pembunuhan itu dalam kondisi gila, sehingga tidak menyadari apa yang dia lakukan. Di Kansas sebelum tahun 1995, memang berlaku undang-undang yang mengizinkan penjahat untuk mendapatkan keringanan hukuman dengan alasan gangguan jiwa. Namun, pada tahun 1995, Kansas mengeluarkan undang-undang yang menyatakan bahwa pelaku kejahatan terencana tidak bisa menyalahkan perbuatannya karena gangguan jiwa yang membuatnya tidak bisa membedakan benar dan salah. Undang-undang ini disahkan karena hampir setiap penjahat ketika diadili berusaha menghindari hukuman dengan menyatakan bahwa dia tidak mampu mengendalikan tindakannya
atau tidak menyadari konsekuensi tindakannya dengan alasan mengidap gangguan mental. Lebih jauh lagi, penuntut tidak menemukan bukti kegilaan dalam tindakan Craig, dan dia telah merencanakan pembunuhan itu terlebih dahulu. Craig telah membeli senjata dan amunisi sebelum pergi ke rumah Dorothy Wright. Mengetahui bahwa seluruh keluarganya sedang ada di sana, dia menembak setiap korban 2 kali sehingga tidak ada peluang bagi mereka untuk bertahan hidup. Namun dia dengan sadar sengaja membiarkan putranya Sean melarikan diri. Pada Agustus 2011, Craig Kahler dinyatakan bersalah dalam semua tuduhan dan dijatuhi hukuman mati. Sean yang berusia 12 tahun pada saat itu bersaksi di sidang terakhir. Sean mengatakan bahwa dia tidak ingin ayahnya mati karena dia adalah satu-satunya keluarganya yang tersisa. Meskipun Craig dan pengacaranya telah mengajukan banding berkali-kali, keputusan tetap tidak berubah. Sampai hari ini, Craig masih dipenjara dan terus berjuang agar kasusnya ditinjau ulang dan hukuman matinya dibatalkan. Sedangkan Sean, setelah peristiwa itu, dia secara resmi dirawat dan dibesarkan oleh nenek dari pihak ibu. Sean sekarang sudah dewasa. Ia telah menyelesaikan sekolahnya dan memutuskan untuk tetap tinggal dan bekerja di Kansas. Sekian kisah kali ini. Jangan lupa untuk klik like, share, subscribe, dan komen ya pendapat kalian. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.